Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Selviana Aulia. Pada kesempatan kali ini, di bab 3 ini kita akan membahas materi mengenai networking model, NTCNA. Pembahasan yang pertama yaitu konsep networking model. Di sini, networking model ini sama seperti jaringan komputer, yakni mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat saling bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer itu agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang dinamakan dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu yang pertama TCP/IP dan OSI model. Dan di sini terdapat sebelum adanya open network model, setiap vendor memiliki networking model sendiri. Sebagaimana jalannya pada 1974, IBM membuat networking modelnya yang bernama sistem arsitektur network. Maka dengan vendor yang memiliki model berbeda akan timbul masalah, yaitu akan sulit untuk menghubungkan antar vendor. Sedangkan saat sesudah adanya open network model, semua vendor menggunakan satu model dan bisa saling berkomunikasi. Yang kedua yaitu TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini sering digunakan. Jadi di TCP/IP ini mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda networking itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap network model itu dibedah menjadi bagian kecil yang disebut sebagai layer. Sama seperti TCP/OSI model juga memiliki layer yang terdiri dari 7 layer. Sedangkan untuk TCP/IP secara dokumentasi, TCP/IP hanya terdiri dari 4 layer saja. Namun penerapan dalam real networking TCP lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Perhatikan gambar tabel berikut. Inilah yang dapat kita sebut sebagai TCP/IP layer dan cara membacanya dari bawah. Yang berarti yang paling bawah adalah layer pertama. Langsung saja kita bahas yang pertama yaitu TCP/IP application layer. Ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala di antara channel service dan application layer itu. Seperti HTTP, itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Jadi ketika pengguna melakukan request suatu website, maka nanti web server akan reply request tersebut yang terdiri dari HTTP header. Di dalam HTTP header akan banyak informasi, salah satunya adalah informasi status. Informasi status diantaranya ada informasi status 200 dan 404. Jika 200, maka request yang dilakukan klien itu berhasil. Sedangkan untuk 404 not found, maka request yang dilakukan tidak berhasil. Selain mereply dengan HTTP header, web server juga akan memberikan informasi seperti data yang sudah di-request. Selanjutnya adalah TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyediakan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer ini terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan adalah transport yang disediakan oleh transport layer. Mesinnya pada tab itu adalah error recovery mekanisme. Untuk perbedaannya adalah TCP/IP, TCP ini lebih andal dan TCP digunakan untuk IP karena support error checking. Sedangkan UDP ia lebih cepat dan digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu service yang digunakan oleh transport layer khususnya pada protokol TCP adalah error mekanisme. Perhatikan, saat klien melakukan request suatu website, maka web server akan mereply, namun tidak hanya HTTP header, melainkan ditambahkan HTTP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian akan ditransfer ke perangkat jaringan. Namun bisa saja yang diberikan web server
bisa error karena mungkin di jaringannya sudah error. Misalnya jika terjadi error, maka klien akan merequest lagi dan web server akan mengirimkan ulang untuk paketnya hilang sehingga menghasilkan data terkirimnya tidak dapat disajikan dengan baik. Jadi seperti itulah TCP Transport Layer. Selanjutnya adalah TCP IP Network Layer. Pada network layer hanya terdapat satu zona yaitu IP. Jadi IP adalah Internet Protocol yang dimana ini adalah network layer yaitu layer ketiga dari OSI model ataupun TCP IP digunakan untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan IP. IP merupakan nama dari perangkat komputasi seperti pemberian nama pada suatu perangkat di jaringan komputer yang berguna untuk bisa berkomunikasi satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Addressing yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer, karena setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Contoh untuk addressing, ketika suatu perangkat memiliki IP address atau nama 1.1 dan perangkat lainnya 1.2, maka saat ini berkomunikasi dapat menggunakan nama tersebut. Selanjutnya yaitu routing. Routing merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Perhatikan pada ilustrasi routing. Misalkan kita ingin mengirimkan paket, maka kita perlu mencari kantor pos terdekat sehingga kantor pos dapat menyaring rute tercepat untuk sampai di tujuan. Untuk IP address sendiri memiliki dua jenis yaitu IPv4 dan IPv6. Di sini IPv4 terdiri dari 4 yang di setiap setnya ini terdiri 48 bit dan jika dijumlahkan terdapat pengalamatan 32 bit. Sedangkan untuk IPv6 memiliki 8 bit blok. Setiap blok ada 16. Di sini bisa kita jumlahkan. Untuk selanjutnya yaitu data link layer dan physical layer. Ini mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Lalu untuk physical layer ini, ia mendefinisikan klien pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, untuk menghubungkannya dapat menggunakan wireless. Jadi, physical layer yang menentukan penghubung antar perangkat apakah menggunakan Y atau wireless. Untuk berbasis sendiri biasanya menggunakan kabel UTP, sedangkan untuk wireless ini bisa menggunakan gelombang elektromagnetik. Ada data link, salah satu fiturnya ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Hampir mirip dengan transport layer khususnya TCP, namun pada TCP ia mendeteksi dan merecovery, sedangkan untuk FCS ini hanya mendeteksi saja, dan addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Selanjutnya yaitu encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation, maka itu sebaliknya. Perhatikan pada gambar, jika kita memiliki data yang awal mulanya dari application layer yang kemudian diarahkan ke transport layer, maka di sini ditambahkan TCP header atau HTTP header. Pada bagian ini namanya message. Message adalah segmen, kemudian jika diteruskan ke network layer akan ditambahkan dengan IP header dan dinamakan sebagai IP paket. Nah, kemudian jika kita arahkan lagi ke data link, maka akan ditambahkan data link header dan data link trail frame. Sehingga ketika sudah berada di data link layer dan masuk ke layar fisikal, sudah berubah menjadi bit. Jadi, proses yang dilakukan oleh sender saat mengirimkan data ke receiver dinamakan encapsulation. Kemudian jika sender mengirimkan receiver, maka terjadi decapsulation. Decapsulation artinya adalah proses merubah menjadi data kembali dari bit, kemudian diuraikan lagi menjadi data. Yang keempat yaitu OSI layer model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun, OSI layer biasanya dipelajari karena mudah dipahami,
Sebelum networking model, ada setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lain. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada 1984, yaitu dengan nama OSI Open System Interconnection atau bisa disebut OSI 7 Layer. Selanjutnya kita bahas mengenai layer pada OSI model. Sebenarnya untuk TCP/IP dan OSI model ini hampir sama, namun terdapat perbedaan. Pada layer 4 terakhir, mereka itu sama saja, namun pada 3 teratas, untuk OSI model terdapat application presentasi dan session, sedangkan untuk TCP/IP hanya application. Perbedaan lainnya ada pada name of message setiap layernya. Pada TCP/IP namanya seperti pada segmen IP packet frame, sedangkan OSI memiliki nama tersendiri disesuaikan dengan layernya seperti L7PDU, L6PDU, L5PDU. Kemudian bagian atas dari 5-7 merupakan IP layer, yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session, sedangkan untuk isi layer ini berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.